Bahasa tubuh orang yang sedih, kecewa, atau stres. Penting sekali membaca suasana hati lawan bicara Anda, terutama ketika ia berada pada suasana yang galau, baik itu sedih, kecewa, stres, frustrasi, dan perasaan negatif lainnya. Jangan sampai Anda salah menempatkan diri atau ekspresi, sehingga membuat orang yang sedang berduka semakin bertambah dukanya. Respons yang tepat sangat dibutuhkan ketika seseorang sedang dalam suasana yang kalut. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mampu menangkap bahasa tubuh orang yang sedang sedih, kecewa, atau stres. Ketika mengenali bahasa tubuh seseorang, Anda punya kesempatan untuk membantunya melepaskan beban dan rasa sedih lain yang berkecamuk di dalam jiwanya. Kalaupun Anda tidak bisa membantunya mengatasi permasalahan, setidaknya Anda paham bahwa ia sedang dalam suasana hati yang tidak enak. Yang perlu Anda pahami dari kondisi tersebut adalah seseorang yang sedang kacau hatinya akan susah mencerna pesan-pesan yang Anda sampaikan. Ia akan sulit berkonsentrasi dan fokus terhadap suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu, jika Anda sedang melakukan bisnis atau membuat kesepakatan tertentu dengannya, sesuatu yang ia sampaikan akan sedikit rumit dan mungkin tidak melewati pertimbangan yang tepat. Perasaan sedih atau kecewa akan sangat berpengaruh terhadap bahasa tubuh dan juga gaya berpikir seseorang. Jadi, coba amati bagaimana bahasa tubuh lawan bicara Anda dan simpulkan apakah ia benar tengah berduka atau tidak. Terdapat banyak tanda yang bisa Anda tangkap dari ekspresi orang yang sedang sedih, kecewa, ataupun stres. 1. Cenderung menundukkan wajahnya. Ketika seseorang merasa sedih, kecewa, atau stres, ia akan punya kecenderungan menundukkan wajahnya. Gerakan menundukkan wajah ini secara tidak sadar dilakukan guna menutup-nutupi ekspresi kesedihannya. Biasanya, ia tak ingin orang lain mengetahui masalah yang sedang dihadapinya. Bahkan jika ia sedang bermasalah, sorot mata seseorang yang sedih memang punya kesan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghindari seseorang agar tidak melihat sorot matanya yang sembab, ia pun cenderung akan menundukkan wajahnya ke arah bawah. 2. Mengusap kepala bagian belakang. Disadari atau tidak, ada kalanya seorang yang merasa sedih atau kecewa akan mengusapkan tangannya ke area kepala bagian belakang. Terkadang ia juga akan lebih sering menggaruk-garuk kepalanya. Ini adalah ekspresi bahasa tubuhnya yang merasa kecewa dan gundah lantaran masalah-masalahnya yang menumpuk atau rencananya yang gagal. 3. Mengusap keningnya. Seseorang yang berduka juga akan lebih sering mengusap keningnya. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sedang mengalami suatu peristiwa yang cukup menyedihkan ataupun sedang merasakan kecewa sembari mengusap kening. Biasanya, raut mukanya pun akan berubah lebih sendu. 4. Pandangan yang kosong. Nuansa batin seseorang yang sedang sedih akan terlihat jelas melalui sorot matanya. Sekalipun ia adalah orang yang pandai menyembunyikan perasaannya, bila Anda ahli dalam membaca karakter seseorang, Anda akan tetap bisa menangkap perasaan sedihnya lewat sorotan matanya. Lihatlah betapa kosong pandangannya. Pandangannya yang kosong dan tidak fokus ini akan terlihat jelas dengan memutar bola matanya ke berbagai arah yang tidak jelas. Matanya pun akan terlihat lebih sembab dan sendu, lantaran air mata yang tertahan. 5. Senyuman yang tertahan. Tak hanya sorot mata saja yang mampu mengisyaratkan kesedihan, bahkan senyuman seseorang pun akan terganggu bila sedang dalam nuansa duka. Seseorang yang berusaha menahan kesedihan yang berkecamuk di dalam hatinya atau sedang berusaha menelan rasa kecewa yang mereka alami secara tidak sadar, tetap akan tercurah di dalam bahasa tubuh mereka. Bahkan, ketika berusaha untuk tersenyum, ia justru akan membuat senyuman yang tertahan. Jika Anda sudah terbiasa mengamati bagaimana seseorang tersenyum, Anda bisa lebih mudah mengenali ketika orang tersebut sedang dalam nuansa sedih sekalipun tersenyum, karena senyumannya jelas akan terlihat beda. Sekian tips kali ini, dan semoga bermanfaat.